Halo teman-teman, untuk video kali ini saya mau unboxing sama review produk yang baru datang. Produk yang baru datang ini adalah Logitech G29 Driving Force Wheel sama shifternya ya, atau bisa dibilang buat mengganti giginya ya. Nah ini paketnya lumayan gede nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung unboxing aja ya. Kita mulai ya. Jadi di sini ada dua produk ya. Satu ini yang gede, ini isinya steering wheel sama pedal. Terus ini ada shifter. Kita bongkar dulu driving wheelnya dulu ya sama pedalnya. Oke. Nah ini dia, Logitech G29. Ini ya, kelihatan ya. Sorry goyang-goyang. Oke. Bagian depannya yang mana ya? Oh yang ini. Oke. Logitech G29. Driving Force Racing Wheel untuk PlayStation 4, PlayStation 3 dan PC. Dan katanya ini support juga ke PS5. Jadi kalau kalian punya PS5 bingung mau milih steering wheel buat main game balap, ini bisa jadi pilihan. Oke. Ini masih segel ya. Sekarang kita buka aja. Dalamnya ada apa aja? Di dalamnya kita dapat panduan ya. Terus lanjut, dapat apa lagi? Oke, ini dibagi dua kompartemen. Oh ini kita ada dapat adapternya. Nah, adapter power untuk steering wheel sama buku playset untuk kursi kalau kalian mau beli kursinya. Oke, ini kita skip dulu. Ini bagian yang ditunggu. Wah. Ya. Oke. Singkirin dulu. Ini adalah steering wheelnya. Dia bentuknya lebih kecil dari mobil biasa ya. Jadi kalau kalian biasa nyetir mobil gitu ya, ini ukurannya lebih kecil. Jadi kalau misalnya dilihat, ini ada tombol untuk arah. Ini ada tombol untuk ini ya, biasa standar konsol ya, ada X kotak bulat segitiga. Terus ini ada L2, R2, L3, R3. Terus ini ada tombol ini plus dan minus. Terus ada tombol untuk PS, option, share, nggak tahu ini untuk sosial media atau apa. Dan ini juga ada knob ya, atau apa ya, untuk dial gitu, bisa diputar-putar, dan ini bisa dipencet terus. Dan juga ada, kalau misalkan kalian lihat mobil-mobil balap, ini ada yang namanya apa ya, shifting pad. Jadi untuk ganti gigi itu bisa dengan narik tombol yang ada di kiri dan kanan steering. Ini bentuknya bagus ya, walaupun ini plastik.
bukan dari besi. Di sini ada tombol. Ini untuk ngekonversi dari konsol PS3 ke PS4. Tapi kalau untuk yang PC kayaknya nggak bakal ngaruh ya. Jadi kalian bisa stay di PS4 aja gitu. Ini bagian bawahnya. Ini di sini ada kabel. Ini kabel USB untuk nyolokin ke bagian komputer ya di sini. Nah ini kabel USB. Terus di sini juga ada input di sini. Di sini ada input untuk pedalnya di sini. Jadi inputnya tuh kayak input VGA yang zaman dulu ya. Terus di sini untuk input powernya di sini. Begitu. Dan ini nanti untuk shifternya. Untuk apa? Giginya lah ya istilahnya. Kayak gitu. Oke. Terus ini yang ini nih. Ini dipakai untuk gripnya atau apa ya? Pencengkram ke bagian meja. Jadi kalian bisa putar bagian sini nih. Nah, kayak gitu. Supaya dia bisa longgar. Nah, nanti kalian masukin yang bagian sini nih. Bagian sini nih ke dalam meja. Kayak gitu ya. Jadi si setirnya ini bisa dengan aman ngegrip ke meja yang kalian punya. Oke, segitu aja pembahasan soal setirnya. Sekarang kita masuk ke bagian pedal. Oke, jadi ini bagian pedalnya. Oke, saya dari sini aja ya. Oke, sama dengan bagian setir, ini dia bentuknya, bahannya itu dari plastik, bukan besi ya. Kecuali bagian yang ini ya, bagian gas, rem, dan kopling. Ini kalau dirasa ini bagian gasnya ringan, ada semacam pegas yang kalau kita tancap gitu dia bakal ngelawan balik gitu. Jadi ada feedbacknya. Rem dan kopling pun sama, cuman bagian rem sama kopling tuh ada berat ya, tapi lebih berat yang bagian rem sih. Di bagian review juga, kalau dilihat dari artikel-artikel yang lain, pada bilang kalau misalnya bagian remnya ini untuk yang Logitech G29 emang berat banget sih, dan nggak dirasa kurang real feelnya kayak gitu. Oke, terus di baliknya kita lihat ada apa ya? Nggak ada apa-apa, cuman ini doang nih. Nah, ini tuh ada bagian kasar. Nah, ini nih gunanya untuk kalau misalkan kalian mainnya di karpet dan si bagian pedalnya ini kalau ditekan gasnya itu bakal lari kemana-mana ya. Nah, ini tujuannya supaya si pedalnya ini nggak lari kemana-mana gitu. Jadi bagian yang kasar ini bakal nahan si pedalnya ini saat kita injek bagian gas gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita mainnya terlalu rusuh atau gimana gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian main di tempat yang udah ada penahannya gitu ya, nggak terlalu kayak gini, hanya bisa dimasukin ke dalam. Nah, kalau misalkan mau di pakai di tempat yang ada karpetnya juga bisa. Nah, gitu, tinggal digituin aja. Oke, itu aja untuk bagian pedal sama steering wheelnya. Sekarang kita lihat untuk bagian shifternya ya. Oke, jadi ini bagian shifternya. Disegel juga. Nah, ini driving force shifter ya. Jadi ini kepake kalau kita main driving simulation atau balapan yang dimana membutuhkan perpindahan gigi secara manual ya. Nah, kita pakai, kita buka dulu, kita dapat apa aja di sini. Nah, ini manualnya untuk gimana cara nyambungin ke steering wheelnya. Jadi ini shifternya. Kita lihat dulu ya.
Nah ini shifternya mesti pastikan dulu kayak gini ya. Jadi ini untuk perpindahan giginya. Ini ada berapa percepatan? Ini 1. Ini bener ya? Ini depannya ya? Oke, ini 1. Ini kebalik. Oh iya kebalik. Ini gigi 1, ini gigi 2, 3, 4, 5, 6. Terus satu lagi. Nah, jadi bisa gigi R. Cuman gigi R-nya itu dia harus ditekan dulu ya. Jadi tekan ke kananin baru ke belakang. Itu gigi R. Gigi mundur. Nah, jadi dia bisa 6 percepatan ataupun juga bisa gigi R, tapi gigi R-nya itu harus ditekan dulu baru di belakangin. Oke. Nah, sama kayak yang steering wheel, dia nih ada untuk ini ya. Apa istilahnya? Ngegrip ke bagian meja. Bisa dilihat di sini. Nah, ini knopnya di atas. Jadi kalian bisa ngencengin supaya dia bisa stay di meja, bisa tetap nggak goyang-goyang gitu. Oke, segitu aja sih unboxingnya. Sekarang kita coba dan gimana rasanya kalau kita main game balap dengan menggunakan steering wheel, shifternya, sama pedalnya. Oke teman-teman, ini udah kepasang ya steering wheel, shifternya, terus sama pedalnya di bawah. Jadi si pedalnya itu, yang itu kabelnya dicolokin ke steering wheel, sama shifternya juga sama dicolokin ke steering wheel. Terus nanti dari si steering wheel itu nanti dicolokin pakai colokan USB ke PC atau apapun yang kalian pakai untuk main, mungkin PS4 atau Xbox seperti itu ya. Sekarang kita bakal nyoba rasanya gimana sih main game mobil menggunakan Logitech G29. Oke, kita pilih ini dari Milan ke Verona. Oke, kita udah di dalam gamenya. Jadi cara mainnya sebenarnya sama ya, kayak nyetir mobil gitu. Jadi ada gas, ada rem, ada gearboxnya juga. Jadi ya sama ya, harus injek kopling dulu kalau pindah gigi, terus enakan gas kalau mau jalan. Nah, cuman kalau misalnya kita main Euro Truck simulator yang kedua menggunakan Logitech G29, itu harus ada beberapa tombol yang di mapping dulu sesuai dengan keperluan ya. Contoh di ini bagian pedal ini saya pakai untuk lampu sen ya, sen kiri kanan gitu. Terus di sini juga saya pakai tombol di sini untuk lampu, ini lampu dekat, ini lampu jauh kayak gitu. Terus dan beberapa yang lainnya kayak gitu. Cuman saya nggak bakal bahas soal itu. Kita bakal bahas gimana sih feelingnya menggunakan Logitech G29 untuk bermain Euro Truck Simulator dari yang kedua ya. Oke, sekarang untuk mulai kita tinggal tekan gas saja. Nah, dia nyala ya. Dan kalau saya tekan gas, nah bisa dilihat di sini, kalau misalnya kelihatan ya, ini RPM-nya itu naik kalau saya gas terus. Oke, kita mulai aja ya. Saya masukin G1. Jadi untuk feelingnya main Euro Truck Simulator menggunakan steering wheel ini sebenarnya beda ya sama setir biasa. Karena kalau setir mobil yang sebenarnya itu terasa lebih berat. Kalau ini feel-nya ringan banget sih. Atau mungkin memang perlu konfigurasi ya. Dan konfigurasinya itu masing-masing beda, tergantung orangnya kayak gimana. Kalau saya sendiri ini kerasnya ringan banget, jadi nggak berasa setir mobil beneran. Cuman saya nggak tahu, saya nggak pernah bawa truk sih sebenarnya. Tapi kalau secara fungsi, fitur, ya mirip lah gitu. Jadi kayak ada untuk lampu sennya, ada untuk wiper kayak gitu. Nah ini contoh wiper.
kopling, nah, itu juga sama. Kalau misalkan kita berada di beberapa daerah yang mungkin jalannya jelek atau kita keluar dari jalur, itu terasa getaran di steering wheelnya. Jadi kayak gitu contohnya tuh, itu kerasa banget tuh getarnya tuh. Untuk perpindahan giginya pendek-pendek ya, atau harusnya gimana ya kalau bawa truk? Saya sendiri belum pernah sih bawa truk di mana gitu baiknya. Jadi kurang paham untuk perpindahan giginya itu kayak gimana. Oh ya, di sini juga kan ini shifternya cuma sampai 6 ya. Kalau bisa dilihat di situ. Jadi maksimal tuh sampai 6 ininya. Nah, cuman kalau truk itu sebenarnya bisa sampai 12 kayak gitu. Jadi untuk ngakalinnya adalah kita harus menekan sebuah tombol dulu. Kalau misalnya di sini saya settingnya di bagian share sini ya. Nah, baru kita bisa pindah ke gigi 7 di mana itu letaknya di posisi gigi 1. Nah, kayak gitu. Jadi kita nekan tombol itu untuk mengubah si fungsi dari si shifter ini supaya dari gigi 1 menjadi gigi 7 gitu. Jadi sekarang 7, 8, 9, 10, 11, 12 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita di jalan tol nih dan kita udah mulai berakselerasi ya dengan cepat, nah itu tuh setirnya mulai kerasa lebih berat. Jadi kayak apa ya, menyesuaikan aja mungkin ya dengan kecepatan gitu. Jadi supaya beloknya itu dia nggak bisa semana-mana gitu. Saya kalau mobil beneran juga gitu sih, makin cepat si setirnya ini rasanya bakal makin berat. Jadi kerasanya lebih real sih di sini ya. Jadi berasa bawa mobil beneran di jalan yang lurus dan cepat. Nah, contoh di sini di tikungannya ini kerasa banget nih. Ini berat. Sedangkan kalau di jalan biasa gitu, lagi pelan, itu kerasa setirnya ringan, terlalu ringan di sini. Di sini juga kita bisa manfaatin tombol ini untuk ngeset apa istilahnya cruise mode ya. Jadi kita nggak perlu neken gas, kita tinggal tekan cruise mode-nya, kita atur kecepatan yang kita mau, terus kita tinggal lepas. Jadi tanpa perlu digas, dia berakselerasi sendiri ya. Oke, untuk game kedua ini adalah Dirt Rally. Kita bakal coba ya. Sama kayak Euro Truck Simulator, kita juga bisa pilih angle dari mobilnya ya. Saya pilih yang ada setir aja. Oke, kalau di sini terasa setirnya ini lebih berat ya. Nah ini terasa banget resistance-nya, perlawanan dari setirnya ini. Jadi terasa kayak nyetir mobil beneran kalau yang ini. Oke, pindahan giginya juga sama ya. Selip ya. Jadi kalau misalkan di sini kita pindahin gigi ke gigi 1 misalkan ya, tanpa nginjek kopling, itu dia nggak bakal berubah giginya sama sekali. Jadi dia kalau misalnya tadinya dari posisi netral udah tetap di netral gitu. Jadi kalau misalkan mau jalan itu kita harus injek koplingnya dulu, nah baru bisa dia masuk ke gigi 1 kayak gitu. Dan itu pun sama ya di Euro Truck yang tadi, dia modelnya juga gitu. Ini kerasa banget feedbacknya, jadi ini berasa banget bawa mobil benerannya gitu. Dia tuh kerasa banget ya kalau misalkan ini lagi di contoh ini kita ke luar area gitu ya, dan ke jalan yang berbatu gitu. Nah jadi si setirnya itu bakal gerak sendiri menyesuaikan dengan kontur dari si tanahnya gitu. Jadi benar-benar kerasa real. Bahkan kalau tabrakan juga, nah gitu, dia geter gitu. Jadi feedbacknya itu bagus banget.
Oke, untuk berikutnya saya punya game Forza Horizon 4 ya. Nah ini dia sama ya kayak game-game yang sebelumnya. Jadi untuk mengemudikan mobilnya itu sama, dia harus tekan kopling dulu, harus masukin gigi kayak yang lain gitu. Tapi itu bisa disetting juga sih. Jadi ada pilihan dimana kalau misalnya mau dibikin matic gitu ya tanpa memerlukan shifter yang ini, itu bisa juga. Sama game yang lain juga sama. Oke, sekarang kita coba maju aja ya gimana filmnya. Untuk yang ini feel setirnya sama kayak Euro Truck Simulator, jadi ringan banget. Beda sama apa istilahnya, sama Dirt Rally ya. Dirt Rally itu dia berasa banget beratnya gitu. Cuman untuk grafik ya kayaknya menang Horizon sih, karena Horizon ini dia gambarnya lebih bagus ya, materialnya lebih banyak juga. Ini jadi ringan banget gitu, jadi kayak nggak terasa kayak bawa mobil beneran. Atau mungkin karena saya nggak pernah bawa mobil bagus gitu yang setirnya ringan, enggak sih guys. Nah dia waktu belokan itu kerasa sih feedbacknya dari si setirnya ini, jadi kerasanya tuh lebih apa ya, lebih berat gitu. Sama dengan Dirt Rally ya, jadi kalau misalnya kita jalannya di tempat yang kayak gitu ya, yang nggak rata, itu si setirnya tuh ngasih feedback juga. Nah kalau kita nabrak juga sama, jadi kerasa banget gitu. Jadi ini kita udah ngebut sama ya feelnya, apa ya, nggak begitu kerasa feedbacknya, jadinya kayak bukan nyetir mobil beneran gitu. Mungkin perlu konfigurasi juga untuk Forza ini. Padahal untuk speednya tuh udah lumayan cepat ya, udah 100 km/jam tuh kalau misalnya dilihat di pojok kanan. Kecuali kalau lagi belokan ya, kalau lagi belokan tuh kerasa banget feedback. Oh ya, satu lagi untuk Forza dan Dirt itu sebenarnya kalau mau ganti gigi itu bisa pakai shifter yang ini ya, yang ada di kemudinya. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak beli si ininya, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Jadi bisa pakai gigi yang ada di setirnya. Cuman ya itu harus sekuensial, nggak bisa kita pilih giginya gitu. Nah ini yang saya gigi 1 ya. Masuk gigi 2, gigi 3, 4, 5, 6. Nah gitu. Sama kalau mundur juga harus diturun-turunin gitu. Cuman saya lebih suka pakai yang ini sih, biasa nyetir aja. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk main gamenya. Jadi salah satu alasan saya membeli Logitech G29 ini adalah karena saya mau membuat konten YouTube untuk gaming ya, dengan menggunakan Logitech G29. Jadi waktu itu saya pilih-pilih nih, waktu itu ada nggak ya setir gitu yang bagus untuk game-game balap di PC. Nah itu banyak pilihannya tuh. Nah salah satunya adalah Logitech G29. Nah untuk channel YouTube saya yang satu lagi itu ada namanya ini ya, Naga Pinili. Jadi nanti untuk video-video terkait game-game mungkin balap atau simulator yang terkait kendaraan bermotor ya, itu bisa dicek di sini nanti. Jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, terakhir kesimpulannya untuk Logitech G29 ini merupakan joystick yang bagus ya kalau menurut saya. Saya sebenarnya nggak pernah nyobain joystick atau steering wheel yang lain ya selain ini. Tapi ya saya rasa untuk feelingnya itu ya bisa dibilang ada kemiripan lah, tergantung dari konfigurasi dan game yang dimainkan ya. Contoh kayak tadi untuk Euro Truck mungkin kurang terlalu terasa feelnya ya, cuman untuk pas main Dirt Rally itu feedbacknya terasa banget. Terus di Forza juga sama, kayak Euro Truck nggak terlalu kerasa feedbacknya. Jadi buat kalian yang mau main game balap dengan
simulasi yang semirip mungkin dengan dunia nyata, mungkin ini bisa jadi pilihan, hanya perlu konfigurasi lagi gitu. Jadi supaya si force feedbacknya itu biar bisa lebih kerasa gitu, dan kalian bisa lebih nyaman juga. Oke, itu aja sih dari saya. Thank you banget ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk video update selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.